Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai pemodelan support dari balok. Support dari balok sendiri adalah elemen-elemen yang terbaca sebagai perletakan dari balok. Apa gunanya pembacaan support dari balok? Kita dapat lihat ke dalam gambar berikut ini. Pada gambar potongan ini, kotak yang berwarna hitam ini adalah pemodelan balok. Sedangkan kotak yang berwarna merah ini adalah pemodelan dari kolom. Kita dapat mengetahui dari gambar ini bahwa support-support dari balok ini adalah area kolom. Jadi, kolom-kolom ini terbaca sebagai support dari balok, seperti yang ada dalam gambar ini, lingkaran berwarna oranye. Kenapa kita harus membaca support dari balok adalah untuk kita menentukan area-area mana yang terbaca sebagai tumpuan dan terbaca sebagai lapangan dari balok tersebut. Karena tulangan dari balok biasanya dimodelkan dalam tumpuan dan juga lapangan. Kita akan kembali ke dalam pemodelan TRB kita. Pada gambar ini kita mengetahui ada pemodelan pile cap, kolom, dan juga balok. Dalam hal ini adalah tie beam karena berada di lantai ground. Untuk melakukan identifikasi balok, kita dapat memanfaatkan dari elemen balok, yaitu elemen beam. Kemudian ada di menu draw. Di menu draw dan di bagian 2 dari kanan sini terdapat batch identifikasi support. Sebelum kita melakukan batch identifikasi support, kita dapat mengetahui beam support setting terlebih dahulu. Beam support setting dapat kita lihat di dalam menu project setting. Kemudian kita dapat menuju ke calculation rules. Kemudian kita dapat melihat di sini ada beam support setting. Pada nomor 3 di sini ada beam support setting dan kita dapat melihat di sini ada set by default value. Di sini kita dapat mengatur beam support settingnya dengan cara kita pilih titik 3 yang ada di sebelah tulisan set by default value. Apabila saya klik seperti ini akan muncul sebuah tampilan baru yang bernama support setting. Di dalam support setting ini kita dapat melihat ada 2 buah kolom. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah kolom support. Dan di sebelah kanan ini adalah kolom non-support. Apa artinya support dan non-support? Artinya di sini adalah elemen yang dapat terbaca sebagai support dari balok. Sedangkan pada kolom non-support di sini adalah elemen-elemen yang tidak terbaca sebagai support dari balok. Pada bagian support kita dapat lihat di sini ada nomor angka 1 sampai 7. Angka 1 sampai 7 di sini mengartikan urutan prioritas dari support balok. Apabila kita ingin membuat fondasi pile cap ini menjadi prioritas pertama sebagai support dari balok, kita dapat memilih elemen foundation ini di nomor 6 dan kemudian kita dapat klik move up sampai ke atas. Apabila kita ubah foundation menjadi nomor 1, artinya foundation menjadi prioritas pertama dalam pembacaan support dari balok. Kemudian di sini kita dapat klik OK apabila kita sudah selesai mengubah. Dan ketika kita sudah mengubah support setting dari balok, di sini akan berubah yang awalnya tadi tulisannya berwarna hijau menjadi berwarna kuning. Dan di sini menjadi bernama set by modified value, artinya sudah ada modifikasi di dalamnya. Calculation rules di sini dapat kita close, kemudian kita kembali ke menu draw. Di dalam menu draw kita dapat melakukan yang namanya identifikasi support dari balok-balok ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah di sini kita ke menu draw, kemudian kita klik batch identify support yang ada di 2 dari kanan. Kita klik 1 kali, kemudian kita pilih balok-balok yang ingin kita identifikasi supportnya. Di sini dapat kita pilih satu persatu atau kita dapat lakukan batch select di bagian menu draw 2 dari kiri. Kita lakukan batch select untuk TB1. Kemudian kita klik OK dan kita klik kanan. Di sini akan terbaca batch identifying support succeeded. Artinya kita sudah selesai mengidentifikasi support-support dari baloknya. Di sini kita bisa klik OK. Nah, apabila saya pilih balok ini, contohnya balok TB1 di sini akan keluar silang-silang berwarna kuning. Silang-silang berwarna kuning ini artinya adalah support-support dari baloknya. Kita dapat pindah ke lantai berikutnya, di sini di lantai 1. Di sini kita dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan batch identifikasi support. Kita dapat ke menu draw, di sini kita klik batch identify support, kemudian kita batch select, kita pilih seluruh B1.
yang ada di lantai floor 1. Kita klik OK, kemudian kita klik kanan. Di sini sudah teridentifikasi support-support dari baloknya. Kita bisa klik OK. Kemudian di sini kita dapat lihat contoh balok yang di grid 1, bahwa di sini ada beberapa support yang terbaca. Kita dapat mengetahui bahwa support utama dari balok di lantai tipikal itu seharusnya adalah kolom. Nah, tetapi di sini terbaca ada beberapa support tambahan. Mengapa di sini ada support tambahan? Karena apabila kita lihat di lantai ground floor, di sini ada sebuah kolom praktis. Kolom praktis yang dimodelkan sebagai elemen kolom. Apabila kita belum memodelkan kolom praktis, usahakan kolom praktis ini jangan dimodelkan menggunakan elemen kolom, tetapi menggunakan elemen stiffener. Tapi apabila di dalam software TRB-nya sudah terlanjur kita memodelkan kolom praktis ini menggunakan elemen kolom, kita dapat melakukan elemen conversion. Kita dapat mengubah elemen kolom praktis ini menjadi elemen stiffener. Caranya adalah kita pilih kolom praktisnya dengan Quick Select Entity, kemudian kita ke menu Draw dan kita pilih Others. Di sini kita pilih elemen conversion dan kita ubah menjadi stiffener. Kita klik OK. Di sini kolom praktisnya sudah berubah menjadi elemen stiffener. Di dalam elemen stiffener sudah ada nama kolom praktis di sini. Sekarang kita akan kembali lagi ke lantai 1, floor 1. Kita akan identifikasi ulang balok-baloknya. Ya, jadi diperhatikan balok yang di sini awalnya di sini supportnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketika saya batch identifikasi support kembali, di sini yang berada di tengah ini menjadi hilang. Kenapa hilang? Karena di sini sudah terbacanya sebagai stiffener dan stiffener bukan merupakan support dari balok. Berikutnya, apabila kita ingin menghapus support dari balok, misalkan ini adalah balok utama. Di dalamnya sini juga balok utama. Saya tidak mau ada support-support yang berwarna silang berwarna kuning di dalam ini. Saya bisa menu Draw, kemudian kita ke bagian Batch Identify Support. Di sini kita bisa pilih anak panah ke bawah dan kita pilih Delete Beam Support. Kita bisa pilih balok ini, kita pilih silang berwarna kuningnya 1, 2, dan 3. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Diminta untuk konfirmasi untuk mendelete, kita klik Yes. Sama halnya dengan yang di bawah ya, kita bisa lakukan hal yang sama, kita pilih, kita klik kanan, dan di sini kita konfirmasi untuk delete supportnya. Dengan demikian, balok-balok ini sudah terbaca sebagai support di kanan dan kiri saja. Apabila kita ingin melakukan pengaturan untuk menentukan support di titik-titik tertentu, misalkan saya mau buat ada support di titik tengah sini, kebalikan dari Delete Beam Support, saya bisa pilih anak panah ke bawah lagi dan saya bisa pilih Set Beam Support. Ya, jadi Set Beam Support kita klik, kemudian kita pilih elemen apa, elemen mana yang terbaca sebagai support dari balok ini. Nah, di sini kita pilih misalkan balok yang ini. Ya, jadi saya mau pilih balok ini sebagai support dari balok yang pertama tadi saya pilih. Kemudian saya klik kanan. Di sini diminta untuk konfirmasi, kita klik Yes. Jadi di sini kita lihat ya, balok ini sudah ada 3 support. 1, 2, dan 3. Apabila misalkan di balok yang ini kita ingin kembalikan seperti awal, kita bisa batch identify support kembali atau kita bisa langsung repick span. Jika kita repick span, otomatis di sini kita akan langsung disuruh mengisi tulangan dari balok ini per masing-masing span. Otomatis juga langsung melakukan identifikasi support dari baloknya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menginput data tulangan dari balok B1 ini. Untuk menginput data balok B1 ini, kita dapat menggunakan Set Label. Set Label ini ada di menu Draw, kemudian kita bisa pilih Set Label di sini. Ketika saya pilih Set Label, kita dapat mengisi data tulangan utama melalui denah di sini. Atau, kita dapat mengisi data tulangan melalui tabel yang ada di bawah. Kita akan mencoba untuk mengisi, di mana di sini balok B1 kita ilustrasikan bahwa memiliki tulangan atas 4D16, kemudian tulangan atas bagian lapangan memiliki data tulangan 3D16, dan tulangan tumpuan atas berupa 4D16. Sedangkan untuk tulangan bawah, kita memiliki ukuran tulangan 4D16,
tulangan lapangan 3D16 dan tulangan tumpuan kanan 4D16, 4 diameter 16. Selanjutnya kita mengisi sengkang. Apabila diperlukan, kita dapat mengisi sengkang dengan ukuran misalkan diameter 10, jarak 150. Kita dapat mengisinya di bagian tabel di bawah, di bagian links ini. Selanjutnya kita dapat lihat bahwa di tabel di sini ada 4 buah baris. 4 buah baris ini berarti bahwa dalam balok B1 yang kita pilih ini memiliki 4 buah span. Kita dapat mengcopy data-data tulangan dari span pertama menuju span kedua, ketiga, dan keempat. Caranya adalah kita pilih di bagian left top bar, kemudian kita slide ke kanan dan kita pilih di bagian link di sini. Kita bisa tekan shift di keyboard dan kita klik satu kali di bagian tulisan link. Selanjutnya di sini kita dapat lihat bahwa baris dari mulai left sampai dengan link ini sudah terpilih. Selanjutnya kita tinggal copy ke bagian span kedua, ketiga, dan keempat, atau baris kedua, ketiga, dan keempat. Caranya adalah kita arahkan kursor mouse kita ke bagian kanan bawah di kotak bagian baris pertama. Selanjutnya kita tinggal tekan klik kiri dan kita drag ke bawah. Dapat kita lihat bahwa tulangan balok sudah masuk ke dalam balok B1 yang kita pilih. Di sini kita dapat lihat masing-masing span. Span pertama, span kedua, span ketiga, dan juga span keempat. Jadi, demikian cara untuk menginput data tulangan dari balok dan bagaimana cara kita untuk menentukan perletakan atau support dari balok itu sendiri.